Hai semuanya, Pia di sini. Selamat datang di Bincang-Bincang. Pernah gak sih kalian tuh dengar kata-kata soal jangan menguras energimu hanya untuk merespon orang lain? Tahu gak sih, diri kita itu sebenarnya punya energi, dan energi itu gak sembarangan dipakai, apalagi dipakai hanya untuk merespon orang lain. Intinya, jangan habisi energimu hanya untuk merespon orang lain, karena energi itu harus lebih banyak digunakan untuk dirimu sendiri. Salah satu hal yang biasa sering kita temukan di kehidupan sehari-hari terkait apa yang akan kita bahas kali ini adalah ada orang yang gak berani bilang tidak sama orang lain. Maksudnya tuh kayak sesuatu yang rasanya tuh kurang nyaman sama dia, intinya hatinya tuh kurang srek aja gitu rasanya, tapi dia itu gak berani bilang enggak sama orang ini. Atau misal dia tuh kayak disuruh sama orang atau diminta tolong untuk ini itu, tapi dirinya sendirinya tuh kayak rasanya nggak nyaman, kayak kayaknya ini bikin aku bakal begini deh. Intinya tuh dari awal aja udah bikin kamu nggak nyaman, tapi kamu nggak berani untuk menolak permintaan itu, kamu nggak berani bilang tidak sama orang itu. Jadinya apa yang kamu rasakan cuma disimpan doang, jadi kan kamu nggak berani kan. Dan kali ini aku akan memetik beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga energi milik kamu. Yang pertama adalah jangan bandingkan dirimu sendiri sama orang lain. Semua yang bernyawa itu punya jalannya masing-masing, jalannya pun berbeda, tapi keberhasilannya sudah ditakar. Ingat ya, ada orang yang baru memulai prosesnya, atau ada orang yang sedang menjalani prosesnya. Ada juga orang yang udah menjalani prosesnya dan dia sudah mendapatkan keberhasilannya. Ada juga orang yang udah menjalani prosesnya, sudah selesai, tapi sekarang dia tinggal menunggu keberhasilannya. Jadi macam-macam gitu loh perjalanannya. Dan bisa jadi kamu sedang berada di posisi yang mana, di posisi yang sedang berjalan, atau di posisi yang baru memulai berjalan, atau di posisi yang sedang menunggu keberhasilannya, atau di posisi yang sudah menerima keberhasilannya. Jadi jangan pernah takut kamu merasa tertinggal sama keberhasilan orang lain. Nggak perlu merasa kalau kok dia udah sukses duluan ya, sedangkan aku masih kayak gini-gini aja. Itu karena perjalananmu itu beda sama orang lain. Nanti kamu juga akan berhasil pada waktu yang sudah ditentukan. Tugas kita sebagai manusia adalah menjalani, berupaya, dan berpasrah ikhlas atas apa keberhasilan yang sudah ditakar. Yang kedua, sopan dan jadi diri sendiri. Sopan itu sama siapa aja, nggak cuman sama yang lebih tua, pun sama yang seumuran juga harus sopan. Sopan dalam beretika, sopan dalam berbicara, sopan dalam bertindak, dan sopan dalam menggunakan pakaian yang rapi. Pakai kata-kata yang positif dan tidak menyinggung temanmu kalau kamu lagi bicara sama temanmu atau sama orang yang lebih tua sama kamu. Biasanya orang Jawa tuh kalau ngomong sama orang tua itu diajarinya pakai bahasa krama, ya nggak sih? Menyikapi hal baru dengan tindakan yang tidak berlebihan. Contohnya, misal kamu tuh lagi baru denger cerita baru sama teman kamu nih, yang sebelumnya kamu nggak pernah tahu sama sekali, dan tindakan yang kamu lakukan itu diusahakan jangan berlebihan. Contoh berlebihan tuh maksudnya kayak gimana? Intinya tindakan yang berlebihan itu tindakan yang menyakiti orang lain, menyakiti temanmu atau orang yang sedang berbicara sama kamu. Contohnya ketawa sambil nepuk-nepuk teman, ketawa sambil nyubit-nyubitin, itu kan menyakiti dia kan. Terus berpakaian yang rapi. Guru aku itu pernah bilang gini, pakai pakaian yang rapi dan enak dipandang sama orang lain. Aku setuju sih, karena selain enak dipandang sama orang lain, itu tuh juga bikin kita nyaman rasanya. Karena kan apa tadi judulnya? Sopan dan jadi diri sendiri. Nah, pakai pakaian yang menjadikan kamu sebagai dirimu sendiri, tapi bukan berarti kita itu berpakaian sesuai dengan apa yang orang mau. Karena kan kita itu nggak akan pernah tahu orang tuh maunya kita jadi apa. Jadi makanya jadi diri sendiri aja. It's okay, karena kan di sisi ada orang yang menerima kita berpakaian seperti ini, di sisi ada orang yang suka kita pakai pakaian seperti ini, pasti sisi lainnya juga ada orang yang gak suka kita pakai pakaian seperti ini. Dan itu hal yang wajar, kita gak pernah bisa melakukan seperti apa yang mereka mau, karena yang bisa kita lakukan adalah menjadi diri sendiri aja, udah. Yang ketiga, stop berprasangka buruk sama orang. Sering diantara kita, dan aku pun juga menyadarinya, kita tuh kalau misal lihat orang dia melakukan hal yang rasanya tuh lebih buruk dari kita, pasti kita tuh langsung kayak mikir dampak buruknya tanpa kita ingat kalau pasti ada dorongan lain yang bikin dia itu melakukan hal itu. Jadi kalau kamu lihat atau ketemu sama orang yang sedang melakukan hal yang menurut kamu itu buruk, atau kamu merasa itu lebih buruk dari kamu sendiri, kamu jangan langsung mikir dampaknya, tapi ingat
bahwa pasti ada dorongan lain yang bikin dia tuh melakukan hal itu. Bisa jadi karena dia disuruh sama orang lain, karena mungkin dia lagi marah, atau karena memang hawa nafsunya aja. Berani bilang tidak sama sesuatu yang bikin kamu kurang nyaman. Itu dari awal yang tadi yang aku bahas itu. Intinya kalau ada sesuatu atau kamu disuruh sama orang tapi kamu tuh nggak nyaman rasanya, ya kamu bilang sama orang itu. Kamu bilang, maaf ya, aku nggak bisa melakukan ini, dan sebutkan apa alasan kamu merasa nggak enak, kamu merasa nggak nyaman sama apa yang orang lain bilang. Jadi jangan berusaha untuk menerima semua permintaan orang. Jangan dibilang iya oke. Kalau itu nggak nyaman sama kamu, bilang tidak. Jadi jangan semuanya kamu iyain. Yang kelima, berpikir sebelum berbicara. Hal ini tuh banyak banget orang-orang sekarang itu melupakannya, jarang diingat. Apalagi buat orang yang emang lagi marah, yang udah bener-bener kebawa suasana, udah kebawa marah, udah kebawa emosi banget, tuh pasti segala kata-katanya tuh kan kelontar ya, mutiaranya keluar semua tuh. Perasaan negatif itulah yang bikin kita itu nggak bisa berpikir apa-apa, karena benar-benar kita itu udah diikat. Untuk kamu yang kalau misal lagi pengen ngomong dalam keadaan sedang tidak marah, alias lagi bebas kan, itu sedang ada pikiran positif-positif aja, maka kamu ingat sebelum kamu berbicara, kamu juga harus berpikir kayak, nanti orang ini kalau aku bilang seperti ini dia bakal sakit hati nggak ya, atau kira-kira omongan ini nyinggung dia nggak ya, gitu. Itu akan lebih baik kalau kamu berpikir sebelum berbicara. Yang keenam, berhenti berbicara hal negatif terutama sama diri sendiri. Jadi berhenti juga untuk kamu merendahkan diri kamu. Berhenti kalau kamu lagi insecure, kamu tiba-tiba bilang, kok aku jelek banget sih, kok aku nggak seperti dia, kok aku hitam banget sih. Itu semua kata-kata yang kamu lontarkan barusan itu negatif untuk dirimu sendiri. Dan kamu tahu kan, mulut itu adalah doa. Dan mulut ini adalah salah satu alat yang kita gunakan kalau kita lagi berdoa sama Tuhan. Makanya, karena ini sebagai alat berdoa, apapun yang kamu ucapkan itu adalah doa. Gimana kalau misal kamu lagi ngomong, kok aku jelek banget sih, kok aku hitam banget, nanti tiba-tiba jadi hitam beneran, gimana? Kamu tuh nggak jelek kalau kamu bisa kenal sama dirimu sendiri. Pasti kamu bakal tahu, aku kan cantik juga ya, dan ternyata cantikku sebenarnya nggak sama seperti orang lain, tapi aku punya cantik versiku diri sendiri. Gitu loh maksudnya, bukan berarti jelek. Jadi intinya kalau misal kamu lagi insecure atau lagi merasa marah, sebisa mungkin jangan pernah jelek-jelekin diri sendiri atau berbicara hal-hal negatif sama diri sendiri. Pun sama orang lain juga, berhenti berbicara hal negatif sama orang lain juga. Intinya itu, jangan berprasangka buruk. Karena kalau kita sudah berprasangka buruk, pasti omongan negatif itu juga akan dikeluarkan dari mulut kita, terus dibilang sama orang itu, ya kan? Dan siapa tahu juga omongan yang kamu bilang itu bikin dia sakit hati, gimana? Dan itu dia beberapa hal yang aku petik hari ini yang bisa kamu lakukan untuk menjaga energimu supaya tidak dipakai hanya untuk merespon orang lain. Kamu bisa meresapnya dulu, kamu bisa memahaminya dulu, bisa memahami tindakannya seperti apa, maksudnya seperti apa, terus kamu terapin gitu ya. Hari ini kita sama-sama belajar hal baru, sama-sama belajar ternyata kita punya energi, dan aku pun juga baru belajar kalau ternyata kita ini punya energi, dan energi itu pun tidak sembarang digunakan, nggak digunakan cuma buat merespon orang lain. Ingat, dirimu sendiri juga harus dipakai energi itu. Energi itu juga dibutuhkan buat diri kamu sendiri juga, nggak cuma buat orang lain, oke? So itu dia episode bincang-bincang hari ini. Terima kasih sudah mau ditonton dan terima kasih sudah mau didengar. Oh iya, jangan lupa juga kalian komen ya, kalian request gitu, aku maunya bahas apa di episode bincang-bincang. Kalian cerita aja apa yang mau kalian request, biar nanti aku bahas, atau ada beberapa yang nanti aku baca terus aku bahas gitu. Oke, terima kasih. Share video ini ke teman-teman kamu biar dia tahu hal baru yang barusan aja aku sampaikan. Terima kasih. Dadah, see you in the next video.